Farel jangan terlalu banyak main TikTok ya, jangan terlalu banyak main HP. Mungkin Farel terlalu banyak baca komentar-komentar netizen. Sebaiknya dibatasin untuk bermain TikTok atau sosial media. Farel Aditya dihujat gara-gara mundur dari bantuan Dr. Richard. Berita viral kali ini datang dari Farel Aditya, guys. Farel Aditya sedang menjadi bulan-bulanan oleh netizen gara-gara postingannya yang akan mundur dari bantuan Dr. Richard Lee, guys. Farel Aditya ini dianggap tidak tahu berterima kasih kepada Dr. Richard Lee yang sudah mau membantunya. Banyak dari netizen itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Farel gitu ya, karena dianggap tidak berterima kasih nih kepada Dr. Richard Lee yang sudah mau membantu. Tapi nggak sedikit juga nih yang mendukung dengan keputusan Farel gitu ya untuk mundur dari bantuan dari Dr. Richard Lee gitu, guys. Karena menurut dari sebagian netizen ini, menerima bantuan dari seseorang itu adalah beban yang luar biasa atau beban seumur hidup gitu loh. Jadi kayak nggak bebas aja kalau misalnya kita menerima bantuan dari orang lain gitu, guys. Intinya kayak balas budi gitu loh. Banyak juga yang menyemangatin Farel untuk tetap mau menjalankan kewajibannya atau tetap mau bersekolah gitu ya dengan asuhan Dr. Richard Lee gitu, guys. Karena sudah terlanjur dan sudah di tengah jalan gitu loh. Masa mau berhenti gitu kan. Di sini aku tidak mau membela siapapun gitu ya. Cuman aku mau mengungkapkan sesuatu gitu. Kalau mental seseorang itu beda-beda gitu loh, guys. Kita nggak boleh menyamakan mental satu orang ke satu orang yang lain gitu loh. Misalnya gini deh, kalau misalnya ada orang sudah nyaman di lingkungannya, sudah diterima baik di lingkungannya, terus tiba-tiba disuruh pindah ke lingkungan baru yang mungkin agak keras terhadapnya gitu. Itu kan mungkin agak pressure ya, agak tekanan banget gitu loh. Ya mungkin di sini kesalahan Farel itu adalah mengiyakan komitmen dari Dr. Richard Lee gitu loh, guys. Tapi kan kita tahu Farel ini tuh masih sekolah ya, masih kayak kelas 1-2 gitu mungkin. Ya masih kayak labil gitu loh. Dia tuh belum bisa berpikir panjang ke depan. Ya dia pikirkan itu, yang dia harapkan itu kan ini semua tuh berjalan dengan baik gitu ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keputusan Farel ini gitu loh, guys. Aku sih ya berharap untuk Farel itu terus semangat apapun keputusannya gitu. Mau kamu mau terus lanjut boleh, kamu mau mundur ya mau gimana lagi kalau kamu sudah gak nyaman gitu loh, Farel. Cuman aku mau pesan aja, dunia itu sangat keras loh, Farel. Nggak cuman nggak cuman di tekanan di sekolah aja gitu. Nanti kalau kamu sudah keluar sekolah atau sudah lulus sekolah terus mau kerja, apapun itu pekerjaannya, itu pasti ada tekanan-tekanan yang luar biasa yang bakalan menekan kamu habis-habisan gitu. Karena inilah hidup gitu, Farel. Pasti kamu sudah tahu dong tentunya beban-beban seperti itu, karena aku yakin kamu anak yang kuat dari lahir gitu ya, dari kecil kamu anak yang kuat. Tentunya dengan persoalan seperti ini harusnya kamu bisa menghadapinya dengan mudah gitu loh, Farel. Dan untuk Dr. Richard Lee sih aku berharap nggak marah ya sama Farel gitu loh. Untuk memaklumi aja, terus kalau misalnya masih ingin membantu, coba dibicarakan baik-baik dengan Farel maunya gimana, dia tuh passionnya di mana. Kalau misalnya memang dia tidak bisa menjadi seorang dokter di FKUI yang seperti dokter mau gitu, ya mungkin bisa dibicarakan ada opsi-opsi lain. Mungkin kalau misalnya Farel ini tuh sukanya ngonten, bisa diajarin aja untuk cara-caranya ngonten yang baik. Aku sih berharap semoga semuanya baik-baik aja. Soalnya di sini Farel juga anaknya baik, nggak neko-neko gitu ya. Dan aku sih berharap Dr. Richard ini juga bisa memaklumi atau misalnya bisa memahami kondisi Farel. Intinya di sini mungkin harus ada terjadinya musyawarah lah, ketemulah dokter sama Farel ini bicarain gimana maunya, gimana baiknya gitu ya. Gimana nih menurut aku, guys? Lanjut di kolom komentar ya. Farel, ini bukan soal kamu tuh harus mengganti rugi uang yang kamu sudah pakai Dr. Richard. Ini soal kamu tanggung jawabnya. Kamu sudah diberi tanggung jawab sebagai adik dari Dr. Richard. Kalaupun kamu memang mungkin tertekan di sekolah itu, mungkin lebih kamu tuh belum beradaptasi sepenuhnya. Harusnya ya dari awal itu kamu harus menolak. Karena apa? Kalau saya ngelihat dari background kamu itu ya, Farel, kamu itu anak yang super aktif. Kan dari sekolah-sekolah kamu juga, kamu dari ketua dance, menang lomba ini, berprestasi banget segala macam. Dan kamu ketemu dengan orang-orang yang ruang lingkupnya berprestasi tapi kalem. Agak beda. Saverius 1 itu anak-anak yang berprestasi, orang-orang pintar tapi kalem. Kamu orangnya aktif di media sosial, aktif juga untuk bercerita, dan aktif juga di tempat yang menurut kamu tuh bisa menggerakkan badan kamu, karena kamu kan dance. Menurut aku kamu harus tetap jalanin. Ini kesempatan, Farel. Dan buat Dr. Richard, dokter, kalaupun saya ada kesempatan buat ngobrol langsung dengan Farel, mungkin saya bisa dikasih izin ngobrol ya. Saya juga pernah pengalaman seperti Farel Aditya sebelumnya, rantau dan dikasih kepercayaan juga sama orang. Mungkin ini bisa berbagi. Kalaupun ini kesempatan buat Farel bisa berkomunikasi ataupun ngobrol langsung dengan saya akan mungkin memberikan sedikit masukan, karena saya kebetulan juga tinggalnya di Palembang. Dan menurut saya, Farel, kamu hanya butuh beradaptasi.
Dek, beradaptasi. Itu aja. Karena kamu tuh cuma beberapa hari di sini. Dalam arti kamu tuh baru tinggal nginjakin kaki di Palembang, anggap saja lebih kurang baru semingguan. Selebih dari itu kan kamu tinggal lanjutin nanti sebulan, 2 bulan, dan 6 bulan. Nanti kamu akan, oh gini loh sekolahnya, oh gini. Berarti udah ngerasa nyaman. Kamu tuh hanya belum ngerasa nyaman saja. Jadi kalau misalkan Dr. Richard mau minta ganti rugi uang 40 jutaan sekian yang sudah kamu pakai, kalau menurut aku tidak perlu. Lakukan yang menurut kamu adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Yang bisa kamu lakukan adalah berprestasi dalam arti yang benar-benar bisa kamu lakukan secara baik. Kalaupun kamu mungkin agak kesulitan berprestasi yang di sekolah baru nih di Severius, iya mungkin karena luar biasanya prestasi di sekolah di sana itu lebih banyak, lebih bagus. Kalaupun ada orang-orang yang ngomong Farel ini agak-agak ya, untuk menjadi sesuatu yang unik itu kita harus beda, kita harus lain. Makanya di situ kita punya skill dan bisa dipakai orang terus. Buat Farel dan Dr. Richard mungkin bisa ada jalan keluarnya. Kalaupun ada waktu mungkin saya bisa ketemu langsung dengan Farel dan Dr. Richard juga. Salam, dan untuk Farel tetap semangat. Ini berita viral dari Dr. Richard yang minta kembalikan uangnya sebesar 40 juta dari Farel Aditya, permisa yang ada di rumah. Luar biasa ya seperti itu. Mungkin Dr. Richard ini meminta uang kepada Farel karena telah membatalkan bisnis seperti itu. Tapi kalau Gio rasa apa yang telah diberikan kalau dipinta kembali itu kan pasti lucu. Seperti itu pasti akan mengundang pro dan kontrak di sosial media seperti itu. Tapi kalau menurut saya, ini saya tidak membela sebelah pihak seperti itu. Tapi kalau menurut saya, Dr. Richard ini meminta uangnya 40 juta karena memang Farel tidak bisa diajak kerjasama seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau memang Farel sudah diberikan uang itu sebesar 40 juta dan tidak mau diajak kerjasama dalam dunia bisnis seperti itu, ya nggak salah dong kalau ibaratnya Farel mengembalikan uang itu. Jadi gitu sebenarnya, jangan pakai uang orang, apalagi uang bisnis kalau kamu belum menjalankan bisnis itu juga Farel. Ujung-ujungnya kan kamu ngecewakan Dr. Richard seperti itu. Bukan membela, tapi ini aku merangkum dari berbagai narasumber. Ini menurut aku aja, atau ada yang sama kayak aku. Si Farel ini tuh kelihatan banget star syndrome-nya. Dia merasa hidup dia adalah milik dia karena dia udah lumayan punya power dengan followers dan like sebanyak itu di TikTok. Jadi dia nggak membutuhkan lagi yang namanya pendidikan. Karena kan banyak juga yang jadi mirror dia, selebgram yang harusnya dia lanjut sekolah, dia nggak sekolah lagi tapi tetap bisa sukses. Nggak usah gue sebutin namanya. Mungkin dia berkaca dari itu. Ya Farel, kamu harus tahu bahwasannya entertain itu nggak selamanya. Semangat Dr. Richard untuk terus berbuat baik. Gak tahu, cuman aku aja atau kalian juga ngerasain waktu dia di podcastnya Dr. Richard itu yang ditawarin dia bakal dibiayain sampai kuliah sampai dia sukses, itu tuh kayak jawaban dia gitu kayak nggak meyakinkan nggak sih? Itu yang aku rasain ya, yang aku lihat ya, dan menurutku gitu kayak nggak yakin, kayak biasa aja gitu loh, dia kayak main-main gitu loh, kayak nggak ada keniatan. Itu yang aku lihat ya, tapi aku nggak tahu kalau mereka yang lain yang rasain. Itu yang pandangan aku. Terus kayak biasanya orang yang benar-benar butuh, orang-orang yang benar-benar butuh, terus nggak kebanyakan drama dan nggak banyak omong, itu dia dikasih tawaran kayak gitu kayak sujud syukur nggak sih, kayak seneng banget sampai nangis yang kayak gimana. Tapi kan setiap orang mengekspresikan bahagianya itu kan beda-beda, tapi aku melihat dari Farel ini tidak ada pasti, kayak biasa aja gitu. Terus katanya kan hidupku pilihanku gitu ya. Terus ngapain kemarin itu memilih untuk menerima tawaran Dr. Richard? Ngapain? Aku dari awal itu kok nggak serak gitu ya, nggak seraknya nggak tahu kenapa, kayak nggak tertarik gitu aja sih. Terus kok tiba-tiba dapet apa ya, kayak di FYP aku itu banyak banget yang katanya yang dimintain 40 juta itu. Terus aku lihat komen-komennya banyak yang bilang Farel itu nggak bersyukur ya. Emang ya dia nggak bersyukur banget gitu loh. Banyak banget loh orang-orang di luar sana. Dr. Richard tolong, mending bantu orang-orang di luar sana yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Jadi gimana ya,
Kalau dibilang dia nggak bersyukur, emang kayak nggak bersyukur deh. Kayak kebanyakan omong, terus kebanyakan drama. Itu yang aku lihat ya, tapi nggak tahu lagi. Banyak banget ya, wahai Dokter Richa, tolong. Banyak banget orang-orang yang pengen dibantu, yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Apaan sih anjing, bocah sama sekali tidak ada rasa bersyukur. Ya, betul. Pilihan hidup seseorang adalah pilihan sendiri atau individu. Tapi di sini posisinya Farel sudah dikasih jalan sama Dokter Richard untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk bisa mentata hidup itu menjadi lebih baik, dan gambarannya sudah ada di depan. Dan di sini posisinya bukan satu orang, dua orang yang tahu kisah hidup Farel. Ya, semua orang Indonesia mungkin sudah tahu kisah hidup Farel itu seperti apa. Menurut aku, saran aku, Farel jangan terlalu banyak main TikTok. Ya, jangan terlalu banyak main HP. Mungkin Farel terlalu banyak baca komentar-komentar netizen yang mungkin, Rel kasihan sama nenek di rumah sama siapa, Rel kenapa nenek gak dibawa ikut aja, Rel kenapa nenek gini. Sebaiknya dibatasin untuk bermain TikTok atau sosial media. Untuk Dokter Richard, ya, mungkin 40 juta diminta itu Farel. 40 juta itu bagi Dokter Richard itu sedikit ya. Dengan kita tahu Dokter Richard itu seperti apa, ya, dengan penghasilannya itu seperti apa, usahanya dengan usaha yang memang sudah besar ya, dengan 40 juta itu sangat kecil untuk Dokter Richard. Itu pasti hanya gertakan kecil saja, hanya gertakan supaya Farel tidak patah semangat. Itulah cara orang tua mendidik anak, dan Dokter Richard itu sudah jadi penggantinya orang tua Farel. Jadi Dokter Richard pengennya Farel menjadi yang terbaik. Farel hanya cukup yakin aja bahwa nenek di kampung sehat, kan sudah ada yang jaga. Dan untuk fasilitas nenek juga, untuk kebutuhan nenek sehari-hari juga udah dibantu sama Dokter Richard. Mungkin di sekolahan Farel itu, aku pikir gini ya, mungkin Farel itu ada suatu kejadian, tadi kan dia ada bilang dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang tidak bisa beradaptasi gini. Mungkin ya, orang Palembang itu kalau bahasa wong Palembangnya itu dak galak ngomong duluan, amen dak diajak ngomong duluan. Nah, itu mungkin di sekolahannya Farel itu untuk teman-temannya mungkin tidak mau menegur duluan gitu mungkin ya. Jadi Farel kena mental, mungkin kayak merasa disisihkan, mungkin seperti itu, makanya dia kena mental atau apa mungkin juga tidak tahu. Ya, untuk Farel semoga bisa ada jalan keluar bersama Dokter Richard. Doa terbaik buat Farel.